Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku sekalian. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran KN-UAN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal KN-UAN untuk kelas 8. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. Secara bahasa, madhab berarti A. Jalan yang ditempuh, B. Pikiran, C. Kaum, D. Keluarga. Secara lughat atau bahasa, madhab artinya apa? Jawabannya adalah A. Jalan yang ditempuh. Nomor 2. Madhab terbagi menjadi A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Madhab yang masih berkembang saat ini di dunia ada berapa? Ada 4, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nomor 3. Mengikuti jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seseorang mujtahid dalam menetapkan hukum adalah pengertian dari apa? A. Bermadhab, B. Madhab, C. Istimbat, D. Tafkir. Jadi yang perlu ditekankan adalah ini, mengikuti jalan pikiran. Kita mengikuti. Ini adalah pengertian dari A. Bermadhab. Bermadhab adalah mengikuti jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum. Itu adalah pengertian dari bermadhab. Nomor 4. Mengikuti fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari sumbernya adalah definisi dari A. Bertaklid, B. Bermadhab secara manhaji, C. Bermadhab secara qauli, D. Bermadhab secara tafkiri. Jawabannya apa? Bermadhab secara qauli, C. Yaitu bermadhab secara qauli yaitu mengikuti fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari sumbernya. Itu adalah definisi dari bermadhab secara qauli. Nomor 5. Sejarah munculnya madhab terjadi dimulai pada abad berapa? Jadi madhab itu mulai muncul pada abad berapa Hijriah? A. 3 Hijriah, B. 4 Hijriah, C. 5 Hijriah, D. 2 Hijriah. Jawabannya apa? Ya, A. 3 Hijriah. Nomor 6. Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukum bermadhab adalah A. Wajib, B. Makruh, C. Sunnah, D. Haram. Hukum bermadhab atau mengikuti madhab, hukumnya apa? A. Wajib. Nomor 7. Dalil tentang bermadhab adalah Al-Quran surat apa? A. Quran surat An-Nahl ayat 42, B. Quran surat An-Nahl ayat 41, C. Quran surat An-Nahl ayat 43, dan D. Quran surat An-Nahl ayat 44. Jawabannya apa? Ya, A. Quran surat An-Nahl ayat 42. Nomor 8. Madhab yang masih berkembang saat ini dan diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah berjumlah A. 3, B. 6, C. 5, D. 4. Jawabannya apa? Ya, D. 4 madhab yang masih berkembang dan diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini. Nomor 9. Berikut ini adalah ciri-ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adalah yang merupakan ciri-ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah berikut ini adalah A. Mengikuti ajaran Nabi,
dan sahabat. B. Menjaga kebersamaan atau jamaah. C. Menerima ijma dan qiyas. D. Benar semua. Jawabannya adalah ya D, benar semua. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja mengikuti ajaran Nabi dan sahabat, menjaga kebersamaan atau jamaah, menerima ijma dan qiyas. Nomor 10, dalam bidang tasawuf atau akhlak, Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti imam A. Asy'ari Maturidi, B. Syafi'i Hambali, C. Ghazali Junaidi, D. Hanafi Maliki. Bidang tasawuf atau akhlak kita Aswaja mengikuti imam C. Imam Ghazali dan Imam Junaidi. Nomor 11, dalam bidang syariat atau fikih, Aswaja mengikuti imam siapa? A. Syafi'i Hambali, B. Asy'ari Maturidi, C. Junaidi Ghazali, D. Abul Qasim. Fikih ya atau syariat, siapanya adalah A. Syafi'i Hambali. Nomor 12, kesepakatan para imam mujtahid setelah wafatnya Rasulullah pada suatu masa atas perkara apapun adalah definisi dari apa? Kesepakatan para imam mujtahid setelah wafatnya Nabi pada suatu masa atas perkara apapun. Definisi dari A. Ijma, B. Al-Quran, C. Qiyas, D. Al-Hadis. Jawabannya A. Ijma. Ijma adalah kesepakatan para imam mujtahid setelah wafatnya Nabi. Nomor 13, mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya disebut A. Qiyas, B. Ijma, C. Al-Hadis, D. Al-Quran. Dia menyamakan suatu kasus yang tidak ada hukumnya dengan satu kasus yang sudah ada hukumnya adalah pengertian dari qiyas. Nomor 14, ketika Rasulullah SAW masih hidup, semua permasalahan agama merujuk sepenuhnya pada Nabi. Ketika beliau wafat, maka menuntut para sahabat berfatwa dan berijtihad. Salah satu ijtihad sahabat Umar bin Khattab adalah A. Memerangi nabi palsu, B. Menyelenggarakan tarawih berjamaah, C. Mengumpulkan Al-Quran, D. Azan Jumat 2 kali. Kira-kira ijtihadnya Umar bin Khattab setelah Nabi wafat apa? Ya, B. Menyelenggarakan tarawih berjamaah. Pada zaman Nabi, sholatnya bukan tarawih tapi qiyamul lail. Setelah Nabi wafat, umat Islam tambah banyak, akhirnya dibuat satu komando dengan nama tarawih. Dibuat berjamaah, ada imamnya, ada bilalnya. Supaya apa? Supaya kompak. Karena setelah Nabi wafat, umat Islam tambah banyak, sehingga kalau sholatnya sendiri-sendiri tidak enak dipandang dan ada yang sholat, ada yang tidak, maka dibuat jamaah dan jamaahnya itu dinamakan tarawih. Rasulullah SAW bersabda, jika terjadi perselisihan, berpeganglah pada as-sawadul a'dham. As-sawadul a'dham ini artinya apa? Yaitu A. Pengikut ahli ilmu, B. Golongan pemersatu umat, C. Pengikut madzhabul arba'ah atau madhab 4, D. Pengikut jamaah. Jawabannya apa? Sawadul a'dham atau umat yang paling banyak, mayoritas, umat Islam mayoritas, yaitu madzhabul arba'ah atau madhab 4. C. Nomor 16, di bawah ini adalah madhab yang diakui Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali A. Salafi, B. Maliki, C. Syafi'i, D. Hanafi. Apa?
Iya, A. Salafi. 17. Imam Bukhari, salah satu imam hadis yang terkenal, adalah pengikut madhab A. Hanafi, B. Hambali, C. Syafi'i, D. Maliki. Imam Bukhari itu pengikut madhab siapa? Iya, C. Syafi'i. Nomor 18. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah pengikut madhab A. Syafi'i, B. Hambali, C. Maliki, D. Hanafi. Jawabannya apa? Syekh Abdul Qadir Jilani itu mengikuti madhab siapa? Ya, B. Hambali. 19. Setiap muslim harus mengikuti salah satu madhab. Karena apa? A. Tuntutan dan keharusan. B. Belum sampai pada kemampuan ijtihad. C. Sudah jauh dari zaman Nabi dan sahabat. D. Tidak mengetahui masalah duniawi. Kira-kira jawabannya apa? Setiap muslim harus mengikuti salah satu madhab atau mustahid, imam mustahid, karena ya belum sampai pada kemampuan ijtihad. Karena kita belum sampai dalam kemampuan ijtihad untuk mencari hukum sendiri, maka kita mengikuti atau taklid kepada imam mustahid. Nomor 20. Madhab yang berkembang di Nusantara adalah Asia Tenggara, khususnya Nusantara, itu madhab yang paling banyak digunakan adalah A. Hanafi, B. Maliki, C. Hambali, D. Yang ini D bukan Hanafi ya, yang D. Syafi'i. Madhab yang berkembang di Nusantara adalah ya D. Syafi'i. 21. Pendiri madhab Syafi'i adalah A. Nu'man bin Sabit, B. Malik bin Anas, C. Muhammad bin Idris, D. Muhammad bin Hambal. Pendiri madhab Syafi'i adalah C. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nomor 22. Sedangkan pendiri madhab Hanafi adalah A. Nu'man bin Sabit, B. Malik bin Anas, C. Muhammad bin Idris, D. Muhammad bin Hambal. Pendiri madhab Hanafi adalah ya Nu'man bin Sabit atau lebih dikenal dengan Imam Hanafi. 23. Menurut bahasa, kata sanad mempunyai arti apa? A. Jalan, B. Sambungan, C. Ide, D. Sandaran. Menurut bahasa, sanad itu artinya apa? Ya, D. Sandaran. 24. Pertalian ilmu seorang murid dengan keilmuan gurunya yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW adalah pengertian dari apa? Di pertalian atau hubungan ilmu seorang murid dengan keilmuan gurunya yang tersambung kepada Nabi SAW. Itu pengertian dari apa? A. Silsilah, B. Sanad, B. Nasab, C. Sanad, D. Bai'at. Apa jawabannya? Ya, C. Sanad. Sanad adalah pertalian ilmu seorang murid dengan keilmuan gurunya yang tersambung pada Nabi Muhammad. Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita tidak boleh mengambil ilmu dari siapa? A. Orang yang gelarnya rendah, B. Orang yang kurang ilmu agamanya, C. Orang yang bukan ahlinya, D. Orang yang tidak hafal Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita tidak boleh mengambil ilmu atau belajar kepada orang yang ya C. bukan ahlinya, orang yang bukan ahlinya. 26.
sanad keilmuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersumber dari di dalam buku Kainuan kelas 8 tuh ada sanad Kiai Haji Hasyim Asy'ari gurunya sampai Nabi Muhammad. Lah, pada sahabat sanad Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersumber dari sahabat siapa? A. Abdullah bin Ibnu Umar, B. Sa'ad bin Abi Waqqas, C. Utsman bin Affan, D. Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jawaban adalah A. Nomor 27. Menurut sabda Nabi, orang yang belajar agama tidak punya guru atau kiai, maka A. akan menyesatkan, B. tidak akan mendapatkan ilmu, C. akan digurui syaitan, D. tidak akan sempurna agamanya. Jawabannya apa? Ya, C. akan digurui syaitan. Jadi Nabi bersabda, man lam yakun lahu syaikhun fasyaitonu syaikhuhu. Barang siapa dia tidak mempunyai guru, fasyaitonu syaikhuhu, maka gurunya adalah syaitan. Maka belajar agama harus mempunyai guru atau kiai, karena kalau tidak nanti akan digurui setan. Nomor 28. Bagaimana sebaiknya dalam memilih guru atau kiai menurut kitab Ta'limul Muta'alim? A. Yang lebih tua, B. yang mempunyai gelar banyak, C. yang mampu menguasai berbagai bahasa, D. yang lebih pandai dan wirai. Wirai itu hati-hati. Jawabannya apa? Ya, D. yang lebih pandai dan wirai, berhati-hati dalam memilih guru, dalam bersikap dan sebagainya. Nomor 29. Sedang menurut Ta'limul Muta'alim, syarat mencari ilmu kecuali A. cerdas tekun, B. anak orang kaya, C. sabar biaya butuh waktu, D. petunjuk guru. Jawabannya apa? Syarat mencari ilmu kecuali anak orang kaya. B. Nomor 30. Semakin maju perkembangan zaman, apakah boleh kita belajar agama secara online tanpa guru pembimbing? A. boleh, B. harus, C. tidak boleh, D. wajib. Jawabannya adalah C. tidak boleh. Kita harus belajar langsung kepada guru atau kiai dalam masalah agama. Nomor 31. Istilah sanad dalam NU terkait dalam A. ilmu agama, B. ilmu umum, C. ilmu baca Al-Quran, D. ilmu iptek. Jawabannya apa? Ya, A. ilmu agama. Sanad hanya berlaku untuk belajar ilmu agama, harus punya guru atau kiai yang sanadnya atau keilmuannya sambung sampai Nabi Muhammad. Nomor 32. Sanad dalam pengertian ilmu hadis dihubungkan dengan sesuatu yang disandarkan oleh A. kiai, B. murid, C. qori, D. rawi. Jawabannya apa? Ya, D. rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, terus punya guru seorang rawi juga. Seorang rawi juga sampai sahabat, sampai Nabi. Nomor 33. Istilah sanad dalam tarekat adalah persambungan silsilah seorang murid kepada siapa? A. mursyid. Ini A ya. A. mursyid, B. rawi. Ini B ya. B. rawi, C. guru, D. ustad. Jawabannya apa? Ya, mursyid. Mursyid itu adalah guru pembimbing. Ini istilah dalam dunia tarekat. Nomor 34. Sanad keilmuan NU bersumber dari A. Kiai Haji Asy'ari, B. Kiai Haji Hasan Dipo, C. Kiai Haji Bisri Sansuri, D. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jawabannya adalah A.
Sanad keilmuan NU bersumber dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nomor 35, menurut hadis Nabi, agama adalah wahyu. Maka tidak boleh seseorang memahami agama tanpa melalui guru atau kiai. Dan tidak boleh hanya didasarkan pada A. hati, B. akal, C. buku, D. nafsu. Jawabannya apa? Ya, akal. Nah, sekarang Romawi 2. Romawi 2, uraikan pertanyaan berikut ini dengan benar. Nomor 1, apa definisi madhab menurut bahasa dan istilah? Madhab menurut bahasa adalah jalan yang ditempuh. Menurut istilah adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid, dalam menetapkan hukum, dari sumbernya. Nih, madhab menurut bahasa adalah jalan yang ditempuh. Menurut istilah adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nomor 2, apa definisi dari sanad keilmuan? Apa definisi dari sanad keilmuan? Yaitu pertalian ilmu seorang murid dengan keilmuan gurunya yang tersambung kepada Rasulullah. Ini adalah definisi dari sanad keilmuan, yaitu pertalian ilmu seorang murid dengan keilmuan gurunya yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3, sebutkan madhab yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah. Nomor 3, madhabnya 1 atau A, Hanafi, B, Maliki, C, Syafi'i, D, Hambali. Nomor 4, jelaskan alasan seseorang harus mengikuti madhab. Jelaskan alasan seseorang harus mengikuti madhab agar bisa memahami agama Islam dengan baik dan benar, yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis.
hadis. Jadi jelaskan alasan seseorang harus mengikuti madhab. Soal nomor 4, jawabannya adalah agar bisa memahami agama Islam dengan baik dan benar yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Karena imam madhab atau imam mujtahid adalah orang yang berkompeten dalam ilmu agama, punya kemampuan dalam menjelaskan Al-Quran dan hadis. Jadi kita dituntut untuk mengikuti madhab. Supaya apa? Supaya bisa memahami agama Islam dengan baik dan benar yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nomor 5, apa alasan sanad keilmuan sangat penting, terutama dalam mempelajari ilmu agama? Alasannya apa? Sanad keilmuan sangat penting, terutama dalam mempelajari ilmu agama, agar supaya kita tidak keliru atau salah, ya, agar supaya kita tidak keliru atau salah dalam pikiran dan keyakinan. Ini menjadi alasan bahwa kita harus punya sanad keilmuan, punya guru, yang mana guru kita punya guru lagi sampai Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita tidak keliru atau salah dalam pikiran dan keyakinan dalam mempelajari agama. Itulah teman-temanku sekalian, latihan-latihan soal KN1 untuk kelas 8. Semoga bermanfaat, bisa menjadi bahan pembelajaran kalian di sekolah maupun di rumah dalam belajar NU. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.